Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di kesempatan kali ini saya bertemu seseorang tuh yang sering nonton YouTube saya, dan disitu sering komen, paling sering komen. Setiap YouTube saya selalu komen gitu. Nonton dan komen. Ini nanti mau sharing soal apa, mau tanya soal apa dengan Mbak siapa, Mbak? Retno. Mbak Retno. Mbak, rumahnya mana? Rumahnya Wates, Kediri. Kediri ya? Iya. Ya, baik, Kediri, datang ke Blitar hanya untuk sharing. Mungkin dia sering nonton YouTube saya, terus mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung dengan saya. Pertanyaan apapun ketika kemudian saya akan saya jawab. Gimana adanya, Mbak? Saya sering nonton video-videonya Mas Septi, selalu saya kok like dan saya komen. Di konten YouTube-nya itu selalu yang dibahas ada doa-doa, amal sholawat, ada amalan-amalan supaya hidup kita lebih beruntung, banyak rezeki, bisa mendapatkan jodoh secepatnya, dan ada juga untuk pengobatan. Dan kenapa selalu ada doa, Mas? Iya, karena doa itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita mau makan berdoa, kan seperti dalam ajaran agama Islam. Mau bekerja berdoa. Jadi memang kalau diambil kesimpulannya, apalah artinya kita melakukan sesuatu, kita bekerja tanpa dilantari oleh doa. Jadi hasilnya tidak akan sesuai yang kita harapkan. Doa itu apa tujuannya? Tujuannya apa ya? Ketika kita melakukan sesuatu itu nanti biar sesuai dengan doa kita. Banyak berdoa, banyak bismillahirrahmanirrahim, semoga dalam kerja ini saya mendapatkan hasil yang banyak, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan makannya saya makan ini berkah, banyak, seperti itu doa. Jadi semua yang dilakukan dengan doa. Dan doa-doa dalam konten-konten saya, dalam videonya kalau saya bagi itu kan doa-doa yang positif. Doa-doa yang positif itu doa yang mengajak kita untuk yang kehidupannya kurang bagus, nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang kita menjadi orang yang kurang beruntung setelah lihat doa-doa, terus bisa mengenal doa dan melakukan doa, nanti kehidupannya akan menjadi orang yang beruntung. Dalam doa saya itu kalau diamalkan, itu nanti kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita berdoa, itu nanti hasilnya mudah-mudahan dikabulkan sama Yang Kuasa dan sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu ya. Ya, Mbak Retno, ini soal doa-doa ini apa yang belum jelas atau apa yang ingin ditanyakan soal doa-doa ini? Begini Mas Septi, selain amalan sholawat itu, amalan apa saja yang bisa diamalkan? Ya. Ya, banyak sekali. Jadi doa-doa, surat-surat dari Al-Quran, sholawat itu ketika diamalkan itu nanti hasilnya luar biasa. Kita pun setelah mengamalkannya nanti bisa merasakan kehidupan kita nanti berubah atau tidak. Hati kita yang sering gelisah, hati kita yang merasa selalu nggak nyaman dan tidak beruntung itu nanti bisa menjadi lebih baik atau tidak. Seperti itulah. Seperti sholawat membuat kita itu menjadi tenang, tentram ketika diamalkan, dan merubah hidup kita pelan-pelan menjadi lebih baik, seperti itu. Ini yang ditanyakan soal doa apa ini, Mbak Retno, ini jauh dari Kediri ke Blitar. Apa? Selain sholawat, Mas, yang bisa dilakukan setiap hari, doa-doa apa saja biar kehidupan kita lebih tenang, lebih baik lagi gitu. Ya. Jadi amalan-amalan itu sebenarnya semua ketika diamalkan itu menjadi suatu pusaka kita atau menjadi letak keberuntungan kita, seperti itu. Daripada kita mempercayai pusaka bisa membuat kita beruntung, mending kita mempercayai doa dan bisa menjadi orang yang beruntung, seperti itu. Jadi selain sholawat itu yang sangat luar biasa, Mbak Retno ya, itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu, dan ketika diamalkan itu nanti akan luar biasa. Apapun yang kita inginkan pelan pasti dapat. Gimana cara mengamalkan? Jadi cara mengamalkan surat Al-Fatihah, saudaraku dimanapun berada,
di sini saya akan berbagi cara mengamalkan surat Al-Fatihah supaya nanti surat Al-Fatihah itu nanti bisa kita lakukan untuk pengobatan, untuk mendekatkan jodoh, untuk mendekatkan keberuntungan, atau apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan nanti bisa terkabul, dan hubungan kita dengan siapapun akan lebih baik. Kita disukai orang, seperti itu ya. Jadi kalau kita disukai orang, rezeki kita pasti bagus, teman kita banyak, ya kan. Jadi gini, menurut saya kalau saya itu mengamalkan surat Al-Fatihah, itu cara mengamalkan saya bukan dengan tirakat 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak. Seperti itu. Jadi dalam ajaran agama Islam kan tirakat itu hanya bulan puasa atau hari-hari tertentu, bukan untuk puasa untuk mengamalkan, seperti itu kalau Islam ya, Muslim ya. Surat Al-Fatihah itu bisa diamalkan dengan cara kita sering membaca surat Al-Fatihah itu. Jadi sering membaca puluhan kali dalam sehari. Dan bagaimana supaya kita tidak jenuh dalam mengamalkannya? Kalau kita dalam duduk terus kita baca 100 kali kan kita jenuh juga, waktu kita tersita juga, seperti itu ya. Jadi kita itu bisa nyambi, bahasa Jawa nyambi itu, kita melakukan sesuatu sambil berdoa dan sambil cara mengamalkan surat-surat itu. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa dilakukan ketika kita habis sholat maghrib atau habis sholat apa gitu ya. Kita caranya dengan cara bertawasul. Cara mengamalkan Al-Fatihah itu nanti setelah kita sholat dan itu kita duduk santai, ya kan. Terus di situ kita mulai mengamalkan surat Al-Fatihah itu. Biasanya ibaratnya kita Fatihah pada Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW dengan cara ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW Al-Fatihah, seperti itu baca Fatihah. Terus ke sahabatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ila hadratin liruhi ashabihi Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Fatihah, seperti itu. Kan sudah 2 ke Nabi Muhammad ke sahabatnya. Terus kita bisa juga nanti ke siapa nabi-nabi siapa yang Anda kenal, atau wali-wali siapa yang Anda kenal, itu bisa disebut namanya. Ilah hadratin ibadah wali songo, seperti itu ya. Al-Fatihah, seperti itu bisa juga. Itu sudah 3 ya kan. Atau ke ilah hadratin Sultana Waliullah Syekh Maulana Qadir Jailani Al-Fatihah, itu bisa juga. Terus setelah itu, setelah Anda mengenal nabi-nabi, ibaratnya wali-wali, setelah Anda Fatihah kepadanya, bisa lanjut ke orang tua kita. Ibaratnya seperti ini, bapaknya ibaratnya masih sehat ya, belum almarhum ya. Caranya seperti ini. Untuk bapak saya, sebut namanya, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan selalu bahagia. Al-Fatihah, seperti itu ya. Itu salah satu untuk orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita nanti sudah almarhum, ada bedanya dengan yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Jadi kalau yang masih hidup itu doanya adalah setelah Fatihah didoakan semoga murah rezeki, sehat selalu, panjang umur, dan selalu bahagia. Tapi kalau sudah meninggal itu nanti setelah Fatihah didoakan ila arwahi ibu saya, namanya sebut siapa, syahadat Al-Fatihah. Setelah kita baca Fatihah sampai selesai, kita doakan semoga arwahnya ibu saya diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosanya dan tenang di alamnya, seperti itu. Jadi ada 2 perbedaan antara yang orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Setelah itu Anda bisa juga melakukan surat Al-Fatihah itu kalau leluhur, seperti itu. Ila arwahi leluhur saya yang kerumatan, yang belum kerumatan, yang jauh, yang dekat, yang tua, yang muda, baik yang sudah saya kenal ataupun belum. Artinya mbahnya kamu dulu kan nggak kenal, yang sudah berapa keturunan, ya kan? Nah, di situ bisa di Fatihah juga seperti itu. Saya aturkan Al-Fatihah, seperti itu ya. Bisa juga Anda melakukan surat Fatihah itu untuk membersihkan rumah. Ya, kan cara pengamalan kita itu banyak. Caranya seperti ini. Ila arwahi arwah yang belum sempurna, yang sengaja datang ke rumah saya, ke tanah pekarangan saya, menjadi suatu belenggu atau penutup rezeki, penutup jodoh, penutup aurat, atau menjadi suatu kesialan, seperti baik yang dikirim seseorang atau datang sendiri.
sahatukan Al-Fatihah. Kan seperti itu. Iya. Jadi ketika kita meminta sesuatu langsung bacakan surat Al-Fatihah seperti itu. Terus ada lagi Anda berdoa dengan cara seperti ini, cara mengamalkan surat Al-Fatihah ya. Untuk mendatangkan rezeki saya sahatukan Al-Fatihah. Seperti itu ya. Saya setelah baca surat Fatihah kita berdoa, ya Allah, saya mohon murahkan rezeki saya. Jika rezeki saya masih di langit, turunkanlah. Jika rezeki saya masih di perut bumi, keluarkanlah. Jika rezeki saya masih jauh, dekatkanlah. Dan apabila rezeki saya masih sulit, mudahkanlah dan berikanlah kepadaku seperti apa yang diberikan pada umatmu yang lain. Seperti itu. Jadi itu cara kita mengamalkan surat Al-Fatihah. Itu luar biasa sahabat sekali untuk permohonan kita setiap hari. Karena ketika kita berdoa setiap hari, setiap saat, dan kita meminta, pasti Allah akan mengabulkan. Dan di situ nanti ketika kita sering baca Fatihah, mau ibaratnya bekerja, baca minta rezeki atau Anda pas melihat sesuatu dan ingin banget memiliki sesuatu, seperti itu, ibaratnya ada mobil itu bagus banget seperti itu, jangan bacakan saja Fatihah. Semoga saya juga bisa mendapatkan mobil yang bagus seperti itu, Al-Fatihah seperti itu. Makanya surat Al-Fatihah itu bisa diamalkan dalam kondisi apapun ya. Bisa diamalkan dimanapun. Selain kita duduk tadi tawasul dengan leluhur, dengan guru-guru kita, dengan wali-wali kita, dengan nabi-nabi kita bisa melakukan di jalan, di rumah atau dimanapun. Rezeki kita sulit, jodoh kita jauh, seperti itu bisa dilakukan dengan Fatihah ya. Untuk mendatangkan jodoh saya saturan Al-Fatihah seperti itu. Jadi seringnya kita membaca surat Al-Fatihah ya dengan suatu permintaan, itu nanti surat Al-Fatihah menjadi sangat luar biasa. Jadi tidak harus ditirakaati 2 hari, 3 hari, 1 hari tidak ya. Jadi dengan cara seringnya kita berdoa itu, doa itu menjadi mutajab dan luar biasa. Ibaratnya ada orang sakit atau anaknya yang masih kecil itu sering nangis malam atau bagaimana, atau sakit, bisa untuk pengobatan juga ya. Jadi ibaratnya kita sakit seperti itu, ya Allah, saya mohon saya berilah kesembuhan perantara dari air putih ini, ibaratnya satukan Al-Fatihah. Setelah Anda baca surat Fatihah, kamu tiupkan ke air itu, luar biasanya hanya air putih bisa menjadi penyembuh seperti itu. Makanya kita mengamalkan surat-surat atau surat Al-Fatihah atau sholawat dan surat-surat yang lain itu supaya surat-surat yang kita kenal, yang kita baca itu menjadi mutajab seperti itu loh. Makanya surat Al-Fatihah itu memang sangat luar biasa. Ketika kita mengingat sesuatu itu kita baca, insya Allah akan disegerakan dikabulkan. Jadi cara mengamalkan Fatihah, saudaraku, menurut saya bisa dilakukan waktu habis sholat itu dengan cara bertawasul pada leluhur kita, kepada orang tua kita, baik yang sudah hidup atau yang sudah meninggal, bisa ke guru-guru kita atau ke wali-wali kita, ke nabi-nabi kita seperti itu, supaya nanti ketika ibaratnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya kita selalu bertawasul pada dia, ketika kita mendapatkan kesulitan kita pasti dibantu. Sistemnya doa itu seperti itu loh. Kalau kita tidak mengenal dulu, mana mungkin mereka akan memberikan bantuan kepada kita. Ibaratnya kita mengenal wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ahlinya karomah ilmu tenaga dalam ya. Dan di situ seringnya kita itu bertawasul pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kita nanti mendapatkan suatu yang menjadi masalah kita, dengan kita bertawasul pada mereka, dan waktu itu juga mereka wali-wali Allah ya, itu akan bantu kita dalam kesulitan itu nanti. Ibaratnya untuk pengobatan kita baca Fatihah. Jadi wali-wali Allah, nabi-nabi ya, nabi-nabi kita, wali-wali kita itu nanti akan selalu membantu kita ketika kita sering Fatihah pada Nabi. Tawasul atau apa itu maksudnya apa? Tawasul itu kita mengenal dia dan memberikan sesuatu. Kita akan menjadi kenal, ya kan? Setelah kita menjadi kenal, karena kita sering memberikan ke mereka, ketika kita susah pasti kita dibantu. Maksudnya supaya hubungan kita itu kepada wali-wali, kepada nabi-nabi itu lebih dekat,
dan ketika kita nanti menginginkan bantuan, dan situ akan dibantu oleh mereka dari leluhur kita, dari nabi-nabi kita, dari wali-wali kita, itu akan kita selalu mendapat bantuan. Jadi cara mengamalkan surat Al-Fatihah nanti caranya seperti itu Mbak Retno ya. Jadi apapun, banyak kita menginginkan sesuatu yang bagus, kita fatihahkan. Kita menginginkan mendatangkan rezeki kita atau jodoh kita fatihahkan. Seperti itu nanti Al-Fatihah itu nanti akan menjadi doa yang sangat luar biasa. Apalagi Mbak Retno yang ditanyakan. Ini sudah ketemu dengan saya, nggak komennya nggak liwat komenan YouTube ya, langsung ketemu dengan saya. Apalagi yang ditanyakan? Saya kira sudah cukup dan sudah jelas Mas. Ya, jadi cara mengamalkannya seperti itu ya. Kita baca berkali-kali, tidak harus ditirakati ya. Saudaraku dimanapun Anda berada, saya terima kasih tadi diajak sharing sama Mbak Retno dari Kediri ya. Dia bertanya tentang amalan apa saja yang sangat bagus untuk mendatangkan rezeki atau apa. Memang dalam ilmu saya itu selalu berdoa seperti itu. Mudah-mudahan dalam pertemuan saya ini nanti dengan Mbak Retno dari Kediri, mudah-mudahan berkah, tambah koncone, tambah dulure. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan ambil sisi positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.